Alhamdulillah, jumpa lagi di acara Sakinah. Sayangi keluarga, Insya Allah berkah. Ayo ibu yang lagi ngangetin nasi, ayo, katanya mau nanya ya. Nah, udah ada pertanyaan nih Umi ya, yang kita rangkum dalam beberapa pertanyaan. Segmen apa kita nih namanya? Ini, curcol dong Cin. Curcol apa Cin? Baik, dan ini pertanyaan pertama dari Jakarta Timur, namanya RU. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu aja pertanyaan saya Mi. Oh, begitu aja jawaban saya. Iya belum Umi, Umi mah mau enaknya aduh. Bang, ini orang belum nanya. Makanya baca. Umi saya kan tinggal sendirian di kosan. Aduh kasihan. Baru sahur hari pertama udah kelupaan. Ya Allah. Maklum gak ada yang bangunin. Sebenarnya sahur itu diwajibkan gak sih Mi? Tadi Yadi udah nanya. Oh, tadi udah nanya di awal ya. Tapi ya bolehlah Umi ulang sedikit lagi. Dari mana dia tadi katanya? Apakah sahur itu diwajibkan? Dari mana orangnya? Dari Jakarta Timur. Oh, Jakarta. Namanya RU. Oh, RU. RU. Iya, Itu mungkin apa nama panjangnya Rutan apa nggak tahu saya. Iya. Baik pemirsa, Yadi sudah bertanya dari pertanyaan yang ada di Jakarta Timur ya. Mudah-mudahan apa yang kita jawab pada hari ini mendapatkan barokahnya. Karena Ya, apa? amin. Karena yang lagi mantengin acara kita adalah tentunya wanita-wanita yang CCM, cantik-cantik, manja. Dan juga banyak loh cowok-cowok yang GGS loh, ganteng-ganteng, soleh. Lebih soleh lagi pada bulan Ramadan. Bahkan tadi ada seorang yang memang masih kos gitu ya. Ternyata saking dia kos sendirian, akhirnya dia gak ada yang bangunin. Maka dia gak sahur. Apakah dia puasanya sah atau enggak? Sah. Karena sahur adalah bagian daripada amalan sunnah yang memang di bulan itulah sahur itu menjadi barokah. Jadi kalaupun gak sahur hanya dapat puasanya, sah. Cuman keberkahannya itu keberkahan sahur yang gak dapat. Tapi mudah-mudahan ada keberkahan yang lain. Keberkahan apa? Keberkahan dia yang namanya sabar menjalani puasa sendirian. Kasian loh. Harusnya tuh dia tuh bisa bareng keluarga ya. Mudah-mudahan ya mungkin dia bisa video call sama keluarganya ya kan. Mudah-mudahan. Benar-benar dibangunin sama keluarga. Iya ini kan bulannya keluarga tuh berkumpul Ramadan. Ini menurut Yadi sih Mi, Iya, kalau gimana? orang puasa Ramadan itu kalau orang puasa tapi nggak sholat kayak pakai baju nggak pakai celana. Nah itu dia. Nah kalau puasa sholat jalan nggak sahur. Nah. Pakai baju pakai celana tapi nggak pakai daleman. Waduh. Mungkin begitu. Ini Masuk menurut Yadi ya Mi ya. Iya, iya. Menurut Yadi. Karena sahur barokah emang. Iya. Dia berkahnya tuh jadi agak-agak hilang, kurang. Betul. Kita juga bisa membangun quality time juga That's right sama keluarga. Iya. Dan ini pertanyaan kedua dari HS Medan. HS Medan. Oke, cabin crew landing position. Kita ke Medan sekarang ya. Iya, siap-siap Umi untuk menjawab. Umi, kenapa ya di bulan puasa emosi saya saya jadi ketawa bacanya. Emosi saya kayak lagi diuji. Dikit-dikit bawaannya pengen ngomel, dikit-dikit bawaannya pengen marah aja Mi. Emang bener Umi kalau marah-marah puasanya makruh atau bisa juga batal. Sebenarnya puasa yang diterima Allah yang seperti apa sih Umi? Nah, itu tuh pemirsa. Di dalam salah satu hadis Nabi, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, asyamu junnatun, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Yang namanya puasa itu adalah perisai. Jadi puasa itu ibarat perisai perang. Kalau kita perang kan kita pakai perisai nih. Wah gitu kan ya. Nah kita penjagaan kita adalah puasa. Karena puasa itu adalah ajunatun, junah yaitu sebagai perisai. Fala rafasa, jangan kamu rusak perisai perangmu dengan cara rofas. Apa? Ngomong yang memang tidak perlu, apalagi ngomong yang porno, itu rofas. Wala jidala, dan jangan berantem, jangan sering ngomel, jangan berdebat. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala, jadi jangan fusuk, jangan juga berbuat fasik. Jadi ketika kita puasa tapi masih ngomel, puasanya sah tapi kurang afdol. Alhamdulillahnya seorang ulama besar bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika kita memang puasa banyak rusaknya karena ngomel, karena mungkin marah, karena kesel. 1 bulan itu gak sempurna, ya gak sih? Siapa sih yang puasa sempurna dalam 1 bulan ke depan ini? Kita gak tahu. Maka seorang ulama besar, seorang Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, mohon maaf minjem pendapat beliau apa? Maka untuk nutupin perisai yang bolong-bolong tadi, perbanyaklah sedekah.
adanya zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Jadi buat orang yang merasa banyak ngomel-ngomel memang makruh. Tapi tolong dijaga, jangan rofas. Tapi kalau ternyata, aduh gak bisa ditahan juga. Banyakin sodakonya, banyakin zakatnya. Kenapa? Itulah bisa menutupi bolong-bolongnya perisai-perisai kita. Ini yang takutnya udah mah ngomel, udah mah pelit. Boro-boro ngasih keluarga bukaan, masak juga kagak mau. Bahkan dibangun nama suami mungkin dia juga kagak mau yang dibangunin. Bagaimana mendapatkan keberkahan? Ya. Itu masalah. Takutnya ya walaupun makruh nanti kan bisa menjadi haram. Jadi haram. Berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan. Aduh. Aduh serem banget deh. Bahaya ya. Bahaya. Iya. Umi, next question. Cabin crew landing position. Fasten seatbelt while seated. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, may I help you? Yes. Umi curcol dong Cin. Justru apa sih Ci? Saya lagi berlibur nih Umi di Bali. Waduh, bulan puasa liburan. Itu dia. Afdol nggak Mi kalau ke pantai di Bali? Tapi kondisinya saya lagi puasa. Lagi puasa, liburan ke Bali di pantai, nggak panas tuh. Nah, saya ngeliat banyak banget aurat kebuka nih. Waduh. Puasa saya batal nggak ya Mi? Maka, jawaban yang tadi nih. Yang namanya bulan suci Ramadan adalah disebut dengan bulan suci. Sucikan mata, sucikan telinga, sucikan mulut, sucikan hati. Ternyata kita liburan, kita nggak kepengen yang ngelihat seperti itu. Nggak kepengen. Tapi itu ada di hadapan mata kita. Bagaimana ini pemirsa? Apakah saya dosa? Yang dosa mah yang buka aurat bukan kita. Jawaban pertama sebenarnya gak ada hubungannya ya antara aurat dengan kita. Yang dosa dia kita mah kagak. Ini kalau pakai jawaban pertama. Karena apa? Surat 3 ayat 18 Allah berfirman, la taziru waziratun wizra uhro. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Yang dosa dia. Kalau pakai jawaban ini mohon maaf punten. Tapi jawaban kedua, bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri kita? Memang dosa ditanggung masing-masing. Tapi kita harus menjaga mata kita. Menjaga hati kita. Kenapa yang namanya pada saat liburan seperti itu? Boleh liburannya. Ketika ada hal seperti itu, yuk kita tinggalin. Wah, mungkin kayaknya udah ajan asar nih misalnya. Udah baliklah ke hotel misalnya. Udah mau ngaji Kenapa? Kita jaga diri kita. Kita nggak kuasa menahan diri kita. Kita tahu kelemahan kita di mana. Jadi boleh kalau, nggak boleh kalau. Tapi sebaiknya di bulan suci Ramadan jangan sampai sebenarnya bukan salah dia juga sih Adi, kan dia niatnya liburan. Orang aja yang buka-buka itu. Tapi jangan dicari. Kalau ada, hindari bila. Ya kira-kira yang bisa merusak ibadah kita ya janganlah Mia. Aduh, kita kan kagak tahu iman kita. Iya. Segini apa segini. Kan gitu. Rasulullah aja memang, beliau memang di dalam bulan puasa ini, beliau suka yang namanya mengecup istrinya dalam artian di keningnya. Tapi Rasul adalah orang yang sangat-sangat bisa menahan hawa nafsunya. Beliau adalah orang yang sangat maksum. Nah kita, bukan maksum. Maksud. Maksud. Bapak Ape ya yang ada di Bali udah tahu puasa, jalan-jalan ke pantai di Bali lagi. Ya, baik pemirsa nanti akan kita kaji ya bagaimana puasa itu Allah turunkan untuk kita jalankan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. That's right. Ya, pokoknya nanti kita akan mengaji bersama Ustadz Syam tapi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sakinah, saya keluarga, insya Allah berkah.